Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Maha suci Allah yang kita senantiasa memujinya, sebanyak makhluk ciptaannya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta kalimatnya, yang barangkali kita tidak akan pernah cukup untuk kemudian bisa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan pujian Allah terhadap dirinya sendiri. Nikmat yang luar biasa yang kita rasakan tidak akan cukup untuk kita gantikan dengan amal ibadah sebanyak apapun. Bahkan kelak ketika kita hari ini menantikan, kita berharap, kita memohon, kita berdoa dan beramal salih sebagai bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menginginkan surganya Allah. Itu pun bukan karena amal, bukan karena ibadah, bukan karena setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia. Tetapi apa yang kita lakukan, kita ini sedang mencari ridhonya Allah. Mungkin kalau anak-anak ini sedang cari perhatian pada orang tuanya. Orang tua dengan anaknya sayangnya luar biasa. Apapun akan dikorbankan. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih mencintai hambanya dibandingkan cintanya seorang ibu kepada anaknya. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik yang terlahir kembar dengan cahaya. Dengan kelahirannya dunia menjadi terang benderang. Bukan terang benderang karena panasnya cahaya matahari, kemudian di malam hari hilang cahaya itu, bukan. Tetapi ini cahaya yang menerangi kehidupan kita umat manusia sampai dengan akhir zaman nanti. Tidak hanya sekarang. Rasul diutus 1400 tahun yang lalu, tapi cahaya itu masih bisa menerangi kita pada hari ini, pada kesempatan hari ini. Dan kita tidak pernah jumpa dengan beliau. Tidak pernah. Tetapi cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW bisa jadi merupakan bekal untuk kita bisa bersanding bersama di dalam surga Firdaus kelak. Amin ya robbal alamin. Karena kata baginda Nabi Muhammad SAW, ketika kita ini di dunia mencintai seseorang, maka insya Allah nanti kita di akhirat akan bersama dengan orang yang kita cintai. Jadi kalau kita mengandalkan amal, mungkin gak akan nyampe. Sudah puasa, mungkin puasa yang paling tinggi tingkatannya selain puasa Ramadan. Ada puasa apa, Bu? Daud ya. Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Kemudian kita qiyamul lail sepanjang malam. Sempor kakinya. Ya. Kita nggak tidur karena senantiasa kemudian berduaan dengan Allah, taqarrub ilallah, dan semua amal-amal kita jor-joran. Tapi itu semuanya belum tentu kemudian akan bisa mengantarkan kita ke surga kalau Allah tidak ridho. Karena amal itu kan nanti dilihat dari niatnya. Kalau amal yang kita lakukan, sholat iya, tapi kalau lagi kelihatan pencitraan. Puasa iya,
sampai dilihat lemes-lemesnya gitu biar ketahuan kalau puasa. Lagi puasa ya kok kering banget bibirnya. Nggak minum, nggak makan. Ya, karena ada seorang sosok di masa Rasulullah SAW. Ketika semua kaumnya itu pergi ke medan jihad, ke medan perang, dan kemudian dia membabat begitu banyak musuh-musuh itu ditaklukkan, orang-orang yang melihat secara zahir akan mengatakan, ya ampun, ya Allah, luar biasanya orang itu membunuh musuh dengan luar biasa, berapa banyak musuh yang sudah dijatuhkan, berada di pihak pasukan kaum muslimin. Tapi ternyata di dalam hatinya apa yang dia lakukan itu bukan lillahi ta'ala, tetapi karena dia semata-mata ingin membela kehormatan kaumnya. Dan dia tidak berada di surga, tetapi berada di neraka. Na'udzubillah. Maka sebelum kita kemudian nanti bersama-sama belajar, judulnya ngaji bareng gitu ya. Jadi kita nanti sama-sama belajar. Bukan kemudian saya yang ada di depan ini karena ada kesempatan. Allah takdirkan kesempatannya saya yang duduk di sini dan pegang mic. Nanti kalau mic-nya pindah, kan yang ngomong ganti orang ya. Tapi kita sama-sama belajar, dan nasihat di dalam majelis ilmu itu juga bukan hanya nasihat yang sedang mendengarkan, tapi juga nasihat untuk yang sedang berbicara. Jadi kita sama-sama. Mari kita luruskan niat kita. Kesempatan hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita hadir di majelis yang Allah rahmati. Kita jalannya saja sampai menuju tempat ini, itu sudah dijadikan Allah sebagai satu kebaikan, di mana kita akan dimudahkan jalan kita menuju surga. Amin. Ketika sudah sampai di dalam majelis, di mana di majelis itu kita niatkan ilmu ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat itu sedang membentangkan sayapnya begitu ya, dan disebutkan bahwa malaikat ini ridho kepada kita. Bentuk ridhonya apa? Malaikat memohonkan ampunan untuk kita. Dan kalau sudah diampuni Allah itu anugerah terbesar. Ketika sudah diampuni Allah itu yang lainnya sudah nggak butuh. Dan itu yang kita butuhkan. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang sangat baik di pagi hari ini, bunda-bunda sekalian di Majelis Taklim Azizah, bersama-sama kita akan belajar tentang perempuan yang sangat istimewa, perempuan-perempuan yang hidup di zaman yang tidak mudah juga. Di situ kebatilan ya, yang ada itu mungkin jauh lebih buruk dibandingkan yang sedang kita hadapi saat ini. Sehingga ketika harus memilih untuk mengikuti jalan yang hak, betapa banyak resiko yang harus diterima. Berapa banyak pengorbanan yang kemudian harus dilakukan. Inilah perempuan-perempuan istimewa yang hidup di masa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama sepakat bahwa perempuan-perempuan yang menjadi teladan utama bagi kaum muslimin, terutama muslimahnya ya. Ini adalah beliau-beliau ibunda kita, ibunda orang beriman. Siapa? Betul sekali, istri-istri dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya adalah mereka istri-istri dari para sahabat. Ya, mereka inilah generasi yang dikatakan sebagai generasi terbaik. Karena Islam itu lahirnya itu di tengah situasi yang sangat bobrok, sangat rusak. Nah, kalau kita sekarang mengalami situasi yang serupa, maka satu-satunya cara untuk keluar dari situasi yang rusak dan bobrok itu adalah mengikuti bagaimana dulu orang-orang terdahulu, para sahabat yang luar biasa ini bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW keluar dari carut marutnya kerusakan dunia, dan kemudian tidak sekedar keluar selamat, tapi kemudian berkarya. Itulah yang kemudian melahirkan peradaban Islam. Ya, seperti itu ya. Nah, sebagai pembuka bahwa
muslimah ya, secara khusus di dalam Al-Qur'an itu disebutkan banyak kisah. Sudah pernah baca kisah apa saja di Al-Qur'an? Boleh sebut 1, 2 atau 3 kisah apa yang muncul di dalam Al-Qur'an? Ketika kita baca Al-Qur'an, mungkin juga pernah ngaji tafsir atau mungkin pernah baca terjemahannya saja. Ada kisah apa saja di dalam Al-Qur'an? Abu Lahab, langsung yang teringat Abu Lahab. Ada kisah apa lagi? Harusnya nggak cuma 1, karena Al-Qur'an, kata ulama Al-Qur'an itu sepertiganya dari Al-Qur'an itu isinya kisah, cerita, Bu. Asik ya seharusnya ya. Ibu-ibu itu kalau diceritani gitu kan seneng ya. Apalagi cerita ke anak-anaknya. Ya. Sepertiganya kisah. Dan di dalam kisah ini menjadi satu metode pendidikan dari Allah. Ini metode Al-Qur'an ya. Pendidikannya dengan apa? Dengan kisah. Lalu begitu juga yang dilakukan baginda Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat sampai generasi berikutnya dan berikutnya. Kita gunakan kisah ya. Di dalam kisah yang ada di Al-Qur'an, sebagiannya ada kisah-kisah yang menyebutkan umat-umat terdahulu, ada juga kisah-kisah orang-orang yang solih, bahkan orang-orang yang diazab oleh Allah ya. Kemudian juga secara khusus ada juga kisah-kisah wanita, perempuan. Siapa yang muncul? Kalau tadi Abu Lahab laki-laki ya. Kalau yang khusus nih perempuan, muncul nggak ada nama di sana? Atau kalau tidak menyebutkan nama, itu cerita tentang perempuan yang mana atau siapa? Istri Fir'aun, Asia, Maryam. Siapa lagi? Siapa? Kisah Nabi Lut, istrinya. Ya. Nabi Nuh berarti sepaket nih, Nabi Nuh istrinya, nggak disebut namanya, tapi kan diceritakan di situ bahwa istrinya kafir. Siapa lagi? Aisyah, Masya Allah. Siapa lagi? Banyak ya. Pernah dengar kisah Nabi Musa? Ada ceritanya nggak kakaknya Nabi Musa diperintahkan apa oleh ibunya? Menghanyutkan Nabi Musa di sungai. Itu kan kisah juga. Ada siapa lagi yang muncul? Masih di Nabi Musa juga. Ada nggak muncul sosok wanita, sosok perempuan yang ada dalam kisah itu? Tadi istrinya Fir'aun sudah. Istrinya Nabi Musa, iya betul, istrinya Nabi Musa. Ya, siapa? Ada sebelum Nabi Musa itu menikah kan ada cerita beliau ketemu dengan 2 orang wanita. Masya Allah. Ada 2 orang wanita yang nanti kemudian kan menjadi istri Nabi Musa. Ada 2 orang wanita di negeri Madian. Itu cukup banyak. Kalau kemudian kita kelompokkan, kita kategorikan dari semua kisah-kisah wanita, kisah-kisah perempuan yang ada di dalam Al-Qur'an, di situ akan muncul itu ceritanya tentang kategori apa, perannya wanita dan perempuan yang ada di dalam kisah itu sebagai apa. Setidaknya kalau kita rangkum, kita kelompokkan, akan muncul beberapa item. 1, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pribadi muslimah, ya. Bahkan nanti muncul sebagai sosok yang kemudian berkiprah, perannya ada di lingkungan sosial dan keumatan. Kalau ibu-ibu mungkin ada yang pernah dengar atau pernah baca, atau mungkin perkiraan ibu-ibu. Jika kita tanya, kira-kira dari peran-peran item yang muncul tadi, peran mana yang paling banyak disebutkan dalam kisah itu? Perempuan-perempuan, wanita-wanita yang dikisahkan dalam Al-Qur'an paling banyak perannya sebagai apa? Tadi yang disebutkan ya, kita ambil 3 atau 4. Istri, ibu, kemudian sebagai individu, kemudian sebagai perannya dalam keilmuan ataupun sosial. Yang mana yang paling banyak? Istri. Yakin? Ada yang pilih lainnya? Ibu. Yang lain lagi? Ya pilihannya nanti disebut semua. Masya Allah. Baik, istri, ibu gitu ya. Banyak di antara masyarakat kita kalau kemudian secara acak kita tanya,
Ya, kalau peran sebagai seorang wanita, mana yang kemudian paling perlu untuk diilmui atau paling banyak apa sih yang istilahnya prioritas gitu ya? Seringkali yang dijawab adalah ibu. Setuju nggak Bu? Ibu itu perannya penting, harus diilmui, ya. Nggak ujuk-ujuk kemudian menikah, punya anak, otomatis jadi ibu dan mumpuni. Kan enggak ya, butuh ilmu. Tapi sayangnya di sekolah kita kan enggak diajarkan gimana caranya jadi ibu ya. Ya, tapi sebelum jadi ibu itu jadi apa dulu? Nah ini masalah, ya kan? Sekarang ada banyak ibu-ibu di luar sana yang bukan istri. Paham maksudnya? Paham ya? Yang bukan istri. Ada celutukan dan selentingan di belakang. Jadi ibu tadi tapi tidak jadi istri. Sudah melahirkan punya anak tapi tidak jadi statusnya sebagai istri. Paham maksudnya itu ya? Tetapi secara umum seharusnya yang sesuai dengan syariatnya, ya tentu sebelum jadi ibu kan jadi istri dulu. Walaupun nanti ketika jadi ibu qadarullahnya ya, mungkin kemudian suami meninggal atau berpisah dengan suami, tapi tetap posisinya pernah jadi istri sebelum jadi ibu, kira-kira gitu. Kalau Bunda Maryam kan beliau spesial ya, disebutkan namanya di Al-Quran, namanya muncul Maryam, bukan Fulanah, atau hanya sebagai sesuatu yang ditunjukkan secara apa ya, hanya cerita yang tidak disebutkan nama. Kalau di dalam Al-Quran ada kisah kemudian disebutkan nama tokohnya, itu maksudnya adalah peristiwa itu tidak akan pernah terulang di masa yang akan datang. Termasuk Maryam. Kisahnya apa yang istimewa? Beliau adalah wanita suci yang bisa mengandung dan melahirkan seorang putra tanpa disentuh laki-laki. Beda ya, Nabi Isa nggak punya bapak karena apa? Ibunya punya anak tanpa suami. Kayaknya bahasanya benar. Ya. Tapi sekarang juga banyak wanita yang tidak punya suami punya anak. Tapi kan disentuh laki-laki ya Bu, nggak mungkin ya. Nggak mungkin wanita hamil tidak disentuh laki-laki. Ya, pasti ada kiprahnya, kontribusinya. Ya, minimal bibitnya masuk, ya kan? Itu. Tapi kalau Maryam tak ada, tanpa disentuh laki-laki. Dari kisah-kisah perempuan yang ada di Al-Quran, peran yang paling banyak disampaikan di situ adalah sebagai wanita atau perempuan sebagai istri. Dan ini adalah peran pokok utama yang harus kita pahami. Sebelum nanti jadi ibu, berarti tahapannya istri dulu. Dan ini yang paling banyak tersaji di dalam kisah-kisah di Al-Quran. Al-Quran itu kan merangkum, mencakup semua hal, aspek kehidupan. Bahkan cerita-cerita terdahulu yang banyak itu yang diceritakan hanya bagian kecil. Yang apa? Yang penting-penting, yang perlu diperhatikan, yang harus di-bold, digarisbawahi, ya, digedekan fontnya gitu, kira-kira seperti itu. Sehingga kalau ada potret kisah-kisah wanita, perempuan yang ada di dalam Al-Quran dan perannya sebagai istri, ini sebagai pengingat kita bagi seorang muslimah, ya bunda-bunda. Sebagai muslimah biasanya kalau sudah punya suami, terus punya anak, fokus, konsentrasi dan orientasinya seluruh hidupnya, waktunya, tenaga, energinya buat anak. Bahkan kita rela, wis telat makan nggak apa-apa, bahkan sampai nggak makan hanya untuk ngurusi anak. Mungkin anaknya nggak cuma satu kan ya? Ya. Suami, wah itu masih bisa diajak kompromi. Nanti aja ya, Mas. Nanti aja ya, Bi. Bisa ngerjain sendiri ya, Bi. Ya minta tolong ya, Bi. Nyuci sendiri ya, Bi. Misalnya. Tapi ada kalanya
ketika kita belum memahami bahwa ternyata peran istri ini menjadi sangat penting, bahkan di dalam rumah tangga, ketika seorang wanita menjadi ibu dan mendidik anak-anaknya, istri itu bagian utama yang kita harus pahami dulu perannya. Karena apa? Ketika kita sebagai seorang wanita bisa memerankan peran istri itu dengan optimal, sudah totalitas, sudah sesuai dengan tuntunan syariat, maka insya Allah yang hadir di situ adalah keberkahan. Keberkahan, dan ini tidak mudah. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, ya, siapapun nih wanita, ya, yang kemudian melakukan beberapa hal ini, sholat 5 waktu, Bu, puasa Ramadan, gampang, kecil itu udah biasa ya. Sholat 5 waktu insya Allah nggak lewat nih, apalagi sudah ngaji ya. Nah, ini semua bunda-bunda yang ada di Majelis Taklim Azizah, insya Allah ini sudah lewat ya. Kalau yang wajib-wajib, beres. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat semua perintah Allah dan Rasulnya, berusaha untuk bisa mengikuti apa yang diperintahkan, meninggalkan larangan, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada mereka, perempuan-perempuan ini, apa? Masuklah surga dari pintu manapun. Masya Allah, kok kayaknya gampil ya bunda-bunda ya. Pokoknya sholat 5 waktu beres, nggak pakai sholat sunnah pun di sini nggak disebutkan toh. Yang wajib aja, puasa Ramadan yang penting nanti pas utangnya nyaur gitu kan, sudah mengqadha puasanya, karena kan ada fitrahnya, ada batal gitu. Kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada suaminya, disebutkan secara khusus dan spesifik, taat pada suami. Sampai diiming-imingi apa? Ganjarannya apa? Keutamanya apa? Silahkan masuk surga lewat pintu manapun. Surga punya banyak pintu, sesuai dengan amal solihnya masing-masing. Tapi ini bagi seorang wanita kok spesial sekali. Istri yang patuh kepada suaminya setelah melakukan yang lain-lain tadi, dia mendapatkan satu hak istimewa untuk bisa masuk ke pintu surga yang mana saja yang disenangi. Ini menunjukkan bahwa menjadi istri yang taat pada suami itu bukan perkara mudah. Bukan perkara mudah. Sekarang kita coba lihat panutan kita. Siapakah wanita yang luar biasa itu, yang kemudian ketika beliau menjadi seorang istri, beliau memiliki satu kemampuan peran yang luar biasa. Dan ini tidak mudah untuk, terutama untuk kita ya, bunda-bunda yang ada di era-era milenial, yang ada di zaman now begitu ya, di mana kemudian yang muncul adalah isu-isu feminisme, kesetaraan gender, semuanya setara, pendidikannya setara, pekerjaan setara, kebebasan untuk berpendapat setara, semuanya disetarakan. Padahal sebetulnya laki-laki dengan perempuan itu beda. Itu kata Quran loh ya. Laki-laki dan perempuan itu beda. Nah, ketika ada wanita dengan laki-laki menikah dalam satu lembaga pernikahan, dalam rumah tangga, maka yang harus difahami betul peran sebagai seorang wanita menjadi istri ya. Kita belajar dari Bunda Khadijah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Berarti laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Berarti kalau di dalam rumah tangga ada laki-laki, suami, ada perempuan, istri, maka yang jadi pemimpin sinten? Laki-laki. Nah, ini tidak mudah loh langkah pertama ini. Bunda Khadijah, ini saya jadikan sebagai contoh karena luar biasanya kemuliaan beliau sebagai seorang wanita yang ketika menikah dengan baginda Nabi Muhammad SAW, ya, beliau bisa menempatkan posisi suaminya, laki-laki itu, secara fitrahnya sebagai pemimpin, maka ditempatkan di tempat yang sesuai, di tempat yang semestinya. Itu yang pertama. Kan kayak gitu gampang-gampang aja. Enggak mudah. Karena ada contoh, sampel pasangan yang tidak berhasil di dalam menempatkan posisi itu.
di dalam menempatkan perannya sebagai seorang istri dan suami. Si istri tidak bisa menempatkan suaminya di posisi yang seharusnya sebagai pemimpin. Berapa banyak kemudian wanita-wanita di luaran sana yang suami-suaminya itu termasuk suami-suami yang takut istri. Sampai dulu pernah ada sinetron atau filmnya ya. Saya pernah dengar judulnya Suami-suami Takut Istri, bener nggak ya? Itu kan berarti fenomena sosial, bener nggak? Ada yang begitu, tidak satu, tidak dua, bukan sedikit, tapi banyak. Berarti ini tidak bisa wanita-wanita yang menjadi istri itu berperan sebagai istri menempatkan suami pada posisinya, menempatkan suami sebagai qawwam. Dan ini tugas pertama kita sebagai seorang muslimah yang sudah berkeluarga, yaitu menempatkan posisinya masing-masing. Suami sebagai suami, pemimpin, istri sebagai istri, berarti dia jadi makmum yang dipimpin. Situasi yang tidak mudahnya apa kalau antara Bunda Khadijah dengan baginda Nabi Muhammad SAW? Siapa yang tahu seperti apa situasi atau kondisi ketika Bunda Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad? Apapun infonya bisa disampaikan. Apa yang diketahui oleh bunda-bunda sekalian? Sudah janda, berarti sudah pernah pengalaman menikah ya? Nabi Muhammad sudah berpengalaman menikah? Belum. Bahkan Bunda Khadijah sudah pernah menikah 2 kali. Suaminya wafat semuanya. Sudah punya anak-anak juga. Dari sisi pengalaman berkeluarga, Bunda Khadijah senior. 1. Yang kedua, berapa usia Bunda Khadijah dan Rasulullah Muhammad SAW saat keduanya menikah? 40 dan jauh 15 tahun. Ya. Kalau di dalam sejarah itu ada perbedaan riwayat, itu tidak menjadi soal ya. Cuma kita mencari yang paling mendekati, yang paling tepat. Nah, disebutkan bahwa usia Bunda Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW itu di usia 40 tahun. Itu yang masyhur, yang populer, yang tenar. Tetapi yang lebih mendekati kebenarannya adalah 28 tahun. Kok bisa? 28 tahun sudah janda 2 kali. Sudah punya anak-anak juga. Kalau tidak keliru, anak-anak dari suami sebelumnya ada 3 orang. Kok bisa? Bisa. Karena di masa itu, ya, masyarakat menikahkan anak-anaknya itu di usia yang sangat belia. Maka tidak heran kalau Nabi Muhammad pun menikahi Bunda Aisyah di usia yang sangat belia. Usia berapa? 6 tahun. 6 tahun dinikahi, 9 tahun tinggal bersama sebagai suami dan istri. Itu hal biasa, itu hal lumrah, dan itu menjadi satu kebiasaan umum di masyarakat saat itu. Bahkan kalau kita tengok ke belakang beberapa puluh tahun yang lalu, bahkan mungkin simbah-simbah kita ngalami, di mana kemudian simbah-simbah kita ini di usia-usia mereka menikah masih belasan tahun atau mungkin belum masuk belasan tahun sudah balik nikah. Makanya waktu kemudian simbah-simbah kita ini punya anaknya tuh tidak cuma 1 atau 2. Anak-anaknya itu ada minimal 7 lah ya. Ada yang ngalami begitu? Karena bapak saya itu saudaranya itu totalnya sekitar ada 13, tapi ada yang meninggal di usia kecil. Yang hidup sampai dewasa itu 10 orang. Itu biasa. Ini masih di angkatan bapak saya, berarti simbah saya. Mungkin di antara bunda-bunda sekalian ada yang mengalami satu kasus yang sama. Tidak hanya 1, 2. Karena apa? Karena memang menikahnya pada saat usia yang sangat belia, di usia-usia yang sangat produktif, sehingga anak-anaknya bisa banyak. Dan itu biasa. Beda mungkin dengan zaman kita sekarang lain. Nah, Bunda Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW, andai pun kita pakai data yang 28 tahun, Bun, itu usianya tetap jauh lebih tua. Ya, 3 tahun lebih tua. Dari sisi usia lebih tua Bunda Khadijah. Ya. Dari sisi yang lainnya,
Kalau dari materi, dari sisi materi, bunda-bunda sekalian tahu seperti apa kekayaannya Bunda Khadijah? Wah, sangat wow. Itu untuk menggambarkan, mengilustrasikan betapa kaya rayanya Bunda Khadijah. Ya, sebagai satu gambaran. Ketika itu sebelum menikah dengan Bunda Khadijah, bukankah Rasulullah sempat bekerja kepada Bunda Khadijah? Siapa bosnya, siapa pekerjanya? Sudah langsung ketahuan ya? Kalau di dalam lingkungan masyarakat sosial, kita kan langsung bisa ketahuan ini gap sosialnya gimana. Mosok bosnya nikah sama pekerjanya, pegawainya, bosnya perempuan lagi. Agak-agak aneh gitu ya kalau di masyarakat kita sekarang. Lihat, kenapa Rasulullah SAW di usia beliau 25 tahun itu, beliau memang secara materi belum mapan. Apakah beliau nganggur? Tidak. Apakah beliau tidak berkarya? Berkarya. Beliau bekerja. Untuk apa? Untuk membalas budi paman-pamannya. Jadi Rasulullah itu bekerja, beliau berdagang, beliau punya skill perdagangan yang luar biasa loh. Bahkan dipuji ketika membawa dagangannya Bunda Khadijah, memberikan keuntungan yang berlipat-lipat. Tapi Rasulullah itu dengan paman-pamannya itu tanda petik membantu saja. Sebagai balas budi sudah diopeni dari kecil ketika beliau jadi seorang anak yatim. Jadi tidak hitungan profesional. Kerjanya profesional, tapi tidak ada imbal balik yang profesional. Nanti bagi keuntungannya berapa gitu ya, kamu digaji berapa, enggak begitu. Maka kemudian di masa itu paman-paman Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah Abu Thalib, menyarankan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai keponakanku, sekarang saatnya kamu mandiri. Silahkan meniti karirmu dalam perniagaan. Karena orang Mekah itu mayoritas gaweane berdagang, perniagaan. Nah, itu ada gayung bersambut. Rasulullah diizinkan untuk kemudian berprofesi secara profesional, gitu ya. Kemudian Bunda Khadijah juga tahu ya mengenai keberadaan Nabi Muhammad SAW sebagai pedagang yang amanah, yang kemudian juga punya skill luar biasa dalam perniagaannya dan bisa melihat, merekrut orang itu pinter ini Bunda Khadijah. Tahu siapa yang bisa dijadikan mitra yang kemudian bisa memberikan satu keuntungan yang besar. Makanya kemudian gayung bersambut. Di situ kita bisa melihat ada gap. Nah, singkat cerita, Bunda Khadijah kemudian menikah dengan Rasulullah SAW dengan latar belakang seperti itu. Kalau itu terjadi di masa sekarang, kira-kira laki-lakinya akan jadi laki-laki suami yang takut istri enggak? Yang punya yang punya power dari sisi usia lebih tua istrinya. Dari sisi pengalaman berkeluarga jauh lebih pengalaman istrinya. Dari sisi materi lebih jauh kaya istrinya pada saat itu. Tapi lihat bagaimana kemudian Bunda Khadijah menempatkan posisi suami sebagai imam. Maka yang dilakukan Bunda Khadijah, ya, kalau kemudian kita melihat ada gap seperti ini, Bunda Khadijah apa-apanya lebih di atas, sedangkan Rasulullah pada saat itu kondisinya menurut kacamata kita secara umum ada di bawahnya. Tapi lihat, Bunda Khadijah kemudian beliau menurunkan semua egonya sebagai seorang wanita, turunkan semuanya, set, dan memposisikan dirinya sebagai istri, sebagai makmum. Itu nggak gampang, Bu. Karena ada di zaman itu juga sama-sama laki-lakinya sholih, perempuannya juga sholih. Tapi karena tidak ada kesetaraan, maka akhirnya juga harus berpisah. Silahkan nanti kemudian baca kisahnya Bunda Hafsah dan pernikahannya dengan Zaid bin Harithah. Ya, itu sebagai contoh saja. Kalau kita bahas semuanya mungkin nanti 1 jam tidak cukup ya. Jadi mungkin kita ambil poinnya dulu. Menempatkan dulu peran istri, tempatkan dulu langsung suami di posisinya sebagai imam. Kemudian kalau ternyata kita sudah menikah nih bunda-bunda, saya yakin ini jauh lebih pengalaman bunda-bunda sekalian dalam kehidupan pernikahannya. Ya, kita harus bisa menempatkan diri juga. Kalau tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi seorang wanita, maka
Yang perempuan juga, nanti silahkan lihat di Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 kalau tidak keliru. Itu sambungannya. Laki-laki pemimpin, yang wanita gimana? Fasolihatu qanitatun hafizatun. Wanita yang solih itu yang gimana? Yang taat, yang qanitatun, taat kepada Allah dan Rasulnya dengan taat kepada suaminya di luar perkara maksiat. Dan kalau ada pertanyaan, apakah ketaatan seorang istri kepada suami itu ada batasnya? Ada nggak sih, Bu? Ada nggak batasannya? Ada. Apa batasannya? Apa kira-kira? Ya kalau sayanya lagi mood ya mau taat, kalau lagi beda pendapat ya enggak, nanti dulu. Gimana? Yang sesuai syariat. Ya. Lebih mudahnya kita bisa katakan sebetulnya ketaatan kepada suami itu mutlak, nggak pakai batasan, kecuali, lebih gampang gitu ya, kecuali dalam kemaksiatan. Kalau suami kita meminta, menyuruh, memerintahkan apapun kepada kita selain itu di luar kemaksiatan, mutlak. Ini nggak gampang, karena kan kita dua kepala itu punya pendapat, pandangan, bahkan punya nilai yang diasuhnya dengan orang tua yang berbeda, kan pasti beda. Pasti ada gesekan-gesekan. Tapi ketika istri sudah berperan sesuai dengan tempatnya tadi, maka yang dia harus lakukan adalah ketaatan. Itulah kenapa Bunda Khadijah ketika diberitakan oleh malaikat Jibril bahwa beliau dibangunkan rumah di surga yang tidak ada kelelahan dan kebisingan di dalamnya. Itu bagian dari apa yang kemudian diberikan anugerah Allah kepada Bunda Khadijah karena ketaatannya pada suami, mengurusi segala urusan yang ada di dalam rumah tangganya, berlelah-lelah ya, dan bahkan di dalam rumahnya tidak ada saling adu mulut dengan Rasulullah, tidak ada kegaduhan, tidak ada keramaian, tidak ada teriakan, bahkan tidak ada intonasi suaranya lebih tinggi dari suaminya. Itu dibangunkan rumah di surga yang tidak ada kelelahan dan tidak ada kebisingan di dalamnya. Itu Bunda Khadijah. Baru setelah ini ya, perannya sebagai istri nanti kan akan ada peran berikutnya, dan itu tidak pisah-pisah. Ya kan? Jadi ibu kan juga jadi istri sekaligus di situ ketika suaminya masih ada. Tidak pisah-pisah. Ketika menjadi istri, ini menjadi satu hal yang harus kita perhatikan. Ya, dan bahkan ini diingatkan di dalam Al-Quran dengan banyaknya kisah peran perempuan ya sebagai seorang istri yang perlu kita kemudian perhatikan. Kalau kita sudah menjadi seorang muslimah, istri yang taat kepada suaminya, ini menjadi satu pelajaran dalam pendidikan anak, yaitu keteladanan. Jangan sekali-kali kita bertengkar. Ya mudah-mudahan sih jangan sampai bertengkar. Hanya sedang diskusi. Nah, enaknya gitulah. Karena diskusi sama bertengkar itu tipis-tipis gitu ya. Kadang ada yang melibatkan emosi, ada yang hanya pakai akal. Tapi ibu-ibu, wanita, ya bunda-bunda sekalian, ini fitrahnya wanita itu yang dilibatkan emosinya. Baper itu ya kalau bahasa sekarang, bawa perasaan. Ini akan dipotret oleh anak-anak. Bagaimana umiknya, bundanya taat nggak dengan ayahnya, dengan suaminya. Itu akan dipotret, baik anak laki-laki atau anak perempuan, dan mereka itu akan kemudian itu tertanam di dalam benaknya, dan ketika mereka nanti jadi istri, kalau yang perempuan, dia akan menempatkan posisi sama seperti ibunya. Bisa ditiru terus-menerus loh Bu itu. Kemudian kalau laki-laki juga dia akan memperlakukan istrinya sebagaimana ayahnya memperlakukan ibunya. Itu jadi potret. Maka kalau kemudian sedang diskusi dengan ayahnya dan mungkin di situ harus ada satu argumen yang disampaikan mungkin agak sedikit string gitu ya, maka kalau bisa itu jangan di hadapan anak-anak, sebisa mungkin, karena itu bagian dari potret itu. Yang kedua, ini jauh lebih penting. Ketika seorang istri itu taat kepada suaminya, membuat sang suami ridho kepada istrinya, maka yang hadir di rumah tangga itu adalah keberkahan.
dan keberkahan itu ketika hadir di rumah tangga kita, maka bisa jadi karena keberkahan itulah Allah mudahkan kita ketika berperan sebagai ibu, mudah dalam mendidik anak-anak kita. Kalau bahasa Jawanya biasanya ngomongnya, kok yang dilalah anaknya manut-manut, gak ada yang nakal, gak ada yang nyeleneh. Kok dilalah anaknya itu gampang dinasehati, kok yang dilalah anaknya tuh balan semua, kira-kira gitu. Bisa jadi itu bagian dari keberkahan ibunya, bundanya, yang kemudian sebagai istri taat kepada suaminya. Yang turun adalah berkahnya Allah. Dan itu yang kita cari. Sepinter apapun kita dalam ilmu parenting, psikologi, dalam soal mendidik anak, jangan sekali-kali kita menyandarkan pada diri kita sendiri, pada ilmu-ilmu yang ada di luaran sana. Tapi yang harus kita sandarkan adalah segala sesuatu itu kepada Allah, termasuk dalam pendidikan anak, dan termasuk taatnya kita kepada suami, agar suami kita ridho kepada kita, dan kemudian Allah turunkan keberkahan itu, dan Allah mudahkan urusan kita dalam mendidik anak. Seperti itu. Termasuk ketika menjadi seorang istri, punya tugas, ya, punya peran yang sangat luar biasa. Perannya apa diantaranya? Selain mendampingi suami, Rasul itu kalau kemana-mana pergi, beliau akan mengundi siapa istri yang akan ikut mendampingi. Pasti itu. Ya. Di beberapa peristiwa beliau keluar dari Madinah, pasti akan ada istrinya yang ikut. Entah satu, entah dua, pasti ada. Digilir, diundi, Bu. Karena kan istrinya banyak. Kalau suami ibu istrinya satu, ya ibu tok yang akan mendampingi. Jadi ibu harus siap. Dibawa kemana-mana. Siap, gitu ya. Siap 86. Selain mendampingi, istri ini juga punya satu peran yang luar biasa terhadap suaminya. Yaitu apa? Membantu. Membantu apa? Membantu ketika suami punya masalah yang harus diselesaikan. Bentuknya macam-macam. Bisa bentuknya wujudnya materi, bisa wujudnya tenaga, bisa wujudnya pikiran, macam-macam. Tapi judulnya membantu. Membantu menyelesaikan permasalahan suami. Inilah kenapa kemudian muslimah walaupun sudah jadi istri, kemuliaan dan keutamaannya tinggal di rumah. Tapi wawasannya harus luas. Ilmunya harus tinggi. Ilmu yang punya hikmah tentunya. Walaupun tugas utama dan kemuliaannya ada di dalam rumah. Lihat bagaimana Bunda Khadijah ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira. Sudah dengar ceritanya ya? Bagaimana Rasulullah kemudian beliau sangat ketakutan di tempat yang asing, berada di dalam gua di atas gunung yang tinggi, ketemu dengan orang yang tidak dikenal, tahu-tahu disuruh baca. Padahal masyarakat di masa itu termasuk Rasulullah dengan hikmah ya, dengan hikmah. Mereka ini adalah masyarakat yang ummi. Ummi itu maksudnya bukan tidak bisa baca tulis, tapi mereka memang tidak peduli dengan baca tulis, belum menjadi kebutuhan. Kalau kita sekarang ada anak-anak yang kemudian mengatakan, "Umi, bunda, Rasul kan nggak bisa baca tulis, aku juga nggak mau belajar." Kira-kira gimana pun jawabnya? Ya. Rasul itu ada hikmah di balik keuniannya beliau. Karena ketika nanti ada tuduhan bahwa Al-Quran itu adalah karangannya beliau, yang bikin beliau, yang nulis beliau, itu langsung batil. Di antaranya salah satu hikmahnya. Nah, ketika Rasulullah kemudian pulang, yang dilakukan Rasulullah kan pulang ke rumah ya. Pulang ke rumah beliau, yang menjumpai beliau adalah istrinya, yaitu ibunda kita, Ibunda Khadijah. Maka kemudian Rasulullah ketika masuk dengan keringat dingin seperti itu, dibukakan pintunya, Bunda Khadijah lihat. Beliau tidak mengatakan apapun sebelum suaminya itu memberikan prolog, ya, belum memberikan intro. Suaminya hanya minta, zamiluni, selimuti aku, gitu ya. Bunda Khadijah nggak ngomong, nggak berontong dengan pertanyaan. Loh, kenapa suamiku? Ada apa? Kok sampai bisa begini? Kenapa sih? Ada apa? Ketemu apa? Ada masalah apa? Jatuh ya? Ini ya? Apa ya? Enggak begitu. Malah khawatir suaminya, wes to aku dikemuli sik gitu ya. Bahasanya kita mungkin. Bunda Khadijah itu memahami sekali psikologisnya laki-laki suami. Ketika belum membuka percakapan,
ya kita jangan masuk menggurui, jangan masuk menasehati. Tapi ketika nanti suami kita sudah membuka, Bun, di kantor tuh lagi ada kayak gini, nek menurut Bunda gimana? Nah, itu saatnya Bunda masuk, memberikan bantuan, entah itu pemikiran, entah itu nanti bentuk-bentuk bantuan apa yang kemudian diperlukan. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW sudah mulai mereda, ya, ketakutannya, kecemasannya, maka kemudian Rasulullah membuka percakapan dengan Bunda Khadijah. Tadi aku bertemu begini begitu, kejadiannya seperti ini dan seperti itu. Aku khawatir ada sesuatu yang buruk menimpaku. Barulah di sini kemudian Bunda Khadijah memunculkan kalimat-kalimat yang sangat menenangkan suaminya. Dipujinya suaminya dengan segala kebaikan yang beliau miliki dan mengatakan tidak mungkin Allah menjadikan keburukan atau memberikan satu hal yang membahayakan baginda Nabi Muhammad SAW. Suaminya jadi tenang, bukan malah kemudian lah salah kok, malah neng gunung bengi-bengi dewe ngopo gitu ya. Enggak disalah-salahin, tapi dicoba untuk mengerti. Bahkan di situasi seperti itu, ini suami sedang membutuhkan perhatian, membutuhkan bantuan. Cara memperlakukan suaminya juga sudah luar biasa, karena ini sesuai dengan psikologinya laki-laki. Laki-laki itu pemimpin, satu-satunya sifat pemimpin itu ya yang paling menonjol adalah tidak mau dipimpin, Bu. Iya, jadi jangan menggurui. Nanti kita pakai teknik lain cara masuk ke suami itu gimana? Kita bisa pakai tekniknya Ummu Sulaim. Ya. Nanti dulu. Ini kita selesaikan dulu. Nah, ketika kemudian setelah paham bahwa masalahnya itu, Bunda Khadijah, beliau itu pebisnis. Tapi beliau apakah pergi menuju ke negeri Syam, melakukan perjalanan dagang dengan rombongannya, bawa barang-barang dagangan? Enggak kan? Tapi beliau tetap di rumah kan? Tetap ada di Mekah kan? Tapi bisa jadi pengusaha kaya kan? Bisa ya? Jadi ibu-ibu nanti jangan benturkan keutamaan ibu di rumah dengan nanti karya ibu di luar. Tidak bisa menghasilkan, nonsen. Bunda Khadijah kaya raya, beliau tetap di Mekah, beliau tetap tinggal di rumah. Gitu ya. Kemudian Bunda Khadijah ini pergi ke pamannya, ke sepupunya, saudara sepupu, namanya Warokoh. Ya, kisah itu. Warokoh ini adalah seorang Nasrani yang dia juga ahli Injil, yang dia bisa memahami Injil, dan berita kenabian Rasulullah SAW itu dikabarkan di dalam Injil sehingga Warokoh ngerti. Bunda Khadijah tahu kemana beliau harus bertanya. Berarti ini menunjukkan Bunda Khadijah sebagai istri wawasannya luas. Karena di zaman itu kan belum ada sekolahan kayak kita, dari PAUD sampai dengan universitas, belum ada. Tapi yang jelas Bunda Khadijah wawasannya luas, jadi enggak kuper. Di dalam rumah itu enggak kuper, ilmunya ada. Jadi ketika suami punya masalah, beliau bisa membantu. Maka ya, Rasulullah diajak untuk bertemu dengan Warokoh, disampaikan ada peristiwa ini, dari situlah kemudian Warokoh memberikan kabar berita bahwa itu yang ketemu denganmu itu sama dengan Namus, dengan sosok yang ketemu dengan Nabi Musa. Siapa? Malaikat Jibril. Dan dari situlah Rasulullah tahu berita bahwa beliau ini adalah diutus sebagai seorang nabi. Dan nanti ya tidak ada orang yang seperti itu kemudian tidak dimusuhi kaumnya, itu nggak ada. Pasti nanti akan diusir, begini-begini. Kalau sampai tiba waktu itu dan aku masih hidup, aku akan membelamu. Begitu kan kata Warokoh. Nah, Bunda Khadijah jadi istri yang sangat mengerti kebutuhan suaminya, istri yang kemudian mampu memerankan dirinya ketika suami punya masalah, beliau siap membuka diri untuk membantunya. Bahkan nanti ketika dakwah sudah berjalan, yang dibutuhkan adalah materi, itu hartanya Bunda Khadijah dihabiskan untuk membantu dakwah suaminya. Kayak gitu, Bu. Jadi istri yang seperti itu nggak mudah, nggak gampang. Ya. Nggak mudah, nggak gampang. Tapi insya Allah bisa. Ya minimal kita mendekati. Gitu ya. Itu diantaranya. Selain itu ada istri Rasulullah yang lainnya yang juga mendampingi Rasulullah Muhammad SAW. Waktu itu di peristiwa Hudaybiyah, Rasul akan melakukan satu perjalanan menuju Mekah untuk umroh di musim haji. Ibu ngerti kan ya kalau di Mekah itu adalah orang-orang Quraisy yang memusuhi Nabi, yang ngajak perang ya, yang pengen membunuh Rasul. Tapi di tahun itu, tahun ke-6 Hijriah, Rasul dan para sahabat memutuskan untuk berangkat umroh.
Sedangkan umroh itu sifatnya publik umum, tidak membeda-bedakan, siapapun boleh. Bagi Quraisy itu sesuatu hal yang memalukan. Maka berusaha untuk menghalangi. Ya, alhasil ya, mereka melakukan satu negosiasi begitu ya. Terus akhirnya dibuat sebuah kesepakatan. Disepakati bahwa 10 tahun gencatan senjata, nggak usah ada perang-perangan. Quraisy sudah nggak punya modal. Kira-kira gitu. Kemudian disepakati, jangan umrohnya sekarang, nggak boleh, tahun depan. Kan malu, harga dirinya Quraisy jatuh kalau musuhnya masuk ke Mekah dan bebas. Itu bagi Quraisy satu melukai harga diri lah, kira-kira seperti itu. Maka disepakati begitu. Nah, sahabat-sahabat ini yang kemudian ikut dalam perjalanan untuk melakukan umroh, berhenti di Hudaybiyah. Nah, satu wilayah itu, Hudaybiyah itu nama satu tempat. Itu di sana berhenti, merasa gelo, Bu, merasa kecewa. Bukankah kita berada di jalan kebenaran, kok kita malah seolah-olah dirugikan oleh orang-orang Quraisy, mengikuti apa yang mereka mau, tidak masuk Mekah tahun ini tapi harus nunggu tahun depan. Bahkan selain itu ada poin yang menyebutkan kalau nanti dalam masa gencatan senjata ada orang-orang yang kemudian murtad, orang Islam murtad, kemudian ke Mekah, balik Mekah, jangan digendoli, jangan dicari, biarin aja. Tapi kalau ada orang-orang Mekah yang musyrik, yang kafir, kemudian masuk Islam, lalu mereka tidak diridhoi oleh walinya, datang ke Madinah, maka mereka harus dikembalikan. Adil nggak, Bu? Kayaknya sih nggak adil. Tapi lihat, Rasulullah melakukan satu keputusan, tentu juga ada bimbingan wahyu. Ada hikmah besar di balik itu. Para sahabat saat itu merasa sangat kecewa, sehingga ketika Rasulullah mengatakan kepada mereka, memerintahkan mereka untuk kemudian menyembelih hewan kurban, kemudian mereka bertahalul mencukur rambutnya, menandakan bahwa mereka sudah selesai, nggak jadi masuk umroh, nggak jadi masuk Mekah. Tidak ada yang bangun, Bu, sampai Rasul mengulangi 3 kali. Sekali nggak ada yang ini, 2 kali nggak ada yang berdiri, nggak ada yang kemudian beranjak melakukan perintah Nabi. Rasul agak gelisah di sini. Ini para sahabat saking gelonya, saking kecewanya. Kemudian beliau masuk dalam tendanya Ummu Salamah. Ummu Salamah nih yang mendampingi Rasul di peristiwa ini. Kemudian menyampaikan, ini para sahabat kok tumben-tumbenan gitu ya. Mereka merasakan mungkin kekecewaan yang luar biasa. Hampir-hampir mereka akan tidak taat kepada Rasulnya. Hampir-hampir seperti itu. Ini yang kemudian memberikan satu ide yang luar biasa, membantu suaminya menyelesaikan masalah. Ummu Salamah sudah dimintai pendapatnya, kemudian beliau menyampaikan, kalau yang Anda inginkan, wahai Rasulullah, Anda menginginkan para sahabat kemudian mengikuti apa yang Anda lakukan, maka keluarlah dari tenda ini tanpa berbicara sepatah kata pun, lalu kemudian engkau minta orang untuk kemudian membantu menyembelih hewan kurbannya, dan membantu untuk mencukur rambutnya, tahallul. Dan benar, itu yang dilakukan Rasul. Tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun, yang ditunjukkan adalah perbuatan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian sahabat-sahabat satu persatu semuanya kemudian mengikuti apa yang dilakukan Rasul. Ternyata Ummu Salamah kemudian sudah menyelamatkan para sahabat dari kedurhakaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti baru belakangan paham hikmah dan pelajarannya dari peristiwa Hudaybiyah ini. Kenapa kemudian Rasul mau menyepakati perjanjian itu yang seolah-olah tanda petik tidak adil, nggak fair bagi kaum muslimin. Tapi ada hikmah besar. Dan Bunda Ummu Salamah, beliau yang kemudian membantu Rasulullah menyelesaikan masalah. Nah, kita punya peran seperti itu sebagai istri. Ini baru istri, ya. Jadi kita dituntut untuk kemudian bisa tidak hanya multitasking ya, ambil masak sambil nyalain mesin cuci, nyapu juga, dulang anak juga gitu. Itu multitasking, semuanya dilakukan hampir dalam satu waktu. Tapi kita juga perlu ada multi talent. Apa multi talent? Ya, ilmunya banyak, keahliannya banyak yang kemudian kita akan gunakan ketika sewaktu-waktu itu dibutuhkan, termasuk saat membantu suami kita. Punya masalah, kita bantu di situ. Semampu kita tentunya. Kemudian yang kedua, tadi sebagai istri, sekarang kita masuk ke sebagai ibu. Sebetulnya ada beberapa figur wanita sebagai ibu atau pengasuh.
mulai dari wanita yang mengasuh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai para sahabat atau sahabiah yang kemudian mendidik anak-anaknya di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tahu nama Halimah As-Sa'diyah, tahu nggih? Ini adalah ibu susuan Nabi yang keberapa? Yang keberapa? Kalau ibu kandungnya tidak diikutkan ya, berarti nyusui. Kan ada wanita-wanita lain yang juga menyusui Nabi. Ada Suwaibah, itu hanya sebentar saja, budaknya Abu Lahab. Yang kedua? Halimah, betul. Dan Halimah paling lama. Ya, Halimah paling lama bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyusuinya 2 tahun, iya, tapi kemudian pengasuhannya sampai usia 4 atau 5 tahun. Artinya ketika kita mau belajar sebagai ibu dalam pengasuhan, seharusnya kita juga banyak-banyak belajar dari Bunda Halimah. Ketika anak di bawah 5 tahun itu, yang dibutuhkan mereka, pendidikan, pengasuhan, itu yang paling dominan perannya dibutuhkan adalah bundanya, ibunya, uminya. Belum dititipkan, kecuali ada uzur. Ya, kalaupun dititipkan, pilih yang modelnya seperti Halimah. Rasul kan berarti dititipkan, tapi ini hubungannya karena ada adat kebiasaan dan tujuan-tujuan tertentu di masa itu. Kenapa kok Rasul harus dibawa ke perkampungan yang jauh? Halimah As-Sa'diyah ketika pertama kali membawa dan menggendong baginda Nabi Muhammad SAW yang masih bayi itu, awalnya juga nggak mau. Karena Halimah itu datang ke Mekah memang sengaja mencari anak susuan. Untuk apa? Supaya mendapat imbalan. Tapi ketika dicari sana sini di rumah-rumah yang punya bayi, semuanya sudah dibawa teman-teman perempuannya dari Bani Sa'ad. Tinggal Halimah yang belum punya. Akhirnya mau nggak mau ya sudah, tadi anak yang yatim itu dibawa. Karena bagi mereka anak yatim itu dianggap orang tuanya ya nggak mampu. Bapaknya sudah nggak ada, yang punya harta bapaknya. Tapi walaupun di situ ada kakeknya ya, nanti yang bayar imbalannya itu kakeknya, Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad. Ketika kemudian dibawa, yang kemudian dilakukan oleh Halimah apa? Ada satu doa dan ucapan, yaitu sebuah harapan. Mudah-mudahan anak ini adalah anak yang diberkahi. Itu kalau kita sudah jadi ibu, anak kita mau ada kurang ataupun lebihnya, ada yang kita suka dan tidak suka, lahir dalam kondisi yang kemudian kita harapkan atau tidak harapkan, jangan sampai kemudian bilang ini kesundulan, ini kebobolan. Jangan lagi ada kata-kata seperti itu. Apapun kondisinya, ketika kita sudah dianugerahi anak, mengandung, hamil, mungkin itu bukan anak yang direncanakan, tapi posisinya posisi ibu sudah jadi istri dalam satu ikatan pernikahan yang sesuai dengan syariat, ya, yang diperbolehkan, yang halal. Kemudian kok hadir seorang anak yang mungkin tidak kita rencanakan. Jangan jadikan anak ini sebagai satu anak yang tidak diharapkan karena tidak direncanakan kehadirannya. Tapi doakan anak ini dengan ucapan kalimat-kalimat yang baik. Salah satunya adalah doakan, semoga anak ini Allah berikan keberkahan. Semoga anak ini Allah berkahi. Dan itu yang dilakukan pasangan Halimah dengan suaminya. Dan betul, baru nempel nyusu aja, ya, karena Halimah itu datang itu di musim paceklik di kampungnya, jadi sulit makan, ya, ternak-ternaknya itu kurus-kurus, nggak ada tanaman, maka juga kurus juga kan manusianya, penduduknya, masyarakatnya kurang makan, susunya itu nggak keluar, itu kan pengaruh sekali ya Bu ya, asupan ibu yang sedang menyusui. Susunya nggak keluar, anaknya yang masih bayi itu nangis terus setiap malam. Karena apa? Karena nggak dapat susu, nggak kenyang, lapar. Ibunya lapar, bapaknya lapar, anaknya juga ikut lapar. Tapi ketika Nabi Muhammad yang masih kecil itu, bayi itu kemudian digendong, disusui, itu keberkahannya mulai dirasakan. Langsung bancar kira-kira gitu ya. Anaknya juga bisa minum, Nabi Muhammad minum puas, kenyang, tidur, anaknya juga bisa minum, kenyang, tidur, sampai kemudian kan yang dibawa itu tunggangannya ada unta dan keledai. Untanya ini sudah tua, sudah nggak bisa mengeluarkan air susu. Keberkahan yang berikutnya, tahu aja itu ya, namanya keberkahan dari Allah itu apa yang kita butuhkan.
Itu unta yang tadinya kemudian diperah susunya nggak ada, itu langsung kantong susunya itu mengembang, berarti ada isinya, diperah, bisa diminum oleh Halimah dengan suaminya. Itu keberkahan. Dan ada keberkahan-keberkahan lain yang dialami oleh Halimah. Itu diawali dengan doa. Doa apa? Doa minta keberkahan. Kita pun lakukan yang sama. Sebagai ibu, sebagai pengasuh, kita berikan satu hal, kalimat-kalimat yang baik, doa-doa yang baik, ya, harapan-harapan yang baik untuk anak-anak kita. Apapun keadaan dan kondisinya, ya, minimal minta keberkahan dari anak-anak kita. Ya, itu yang pertama ya. Jadi kita ambil pelajaran lain dari perempuan-perempuan yang lainnya. Dari Bunda Halimah As-Sa'diyah kita belajar tentang keberkahan dan kasih sayang jelas. Anak di bawah 5 tahun itu yang dibutuhkan itu adalah kalau bisa dikatakan tender love yang berasal dari figurnya ibu, sosok ibu. Bentuknya adalah kasih sayang, bentuknya adalah sentuhan, bentuknya adalah dekapan, pelukan. Anak yang jarang-jarang disentuh, hati-hati, anak-anak seperti ini akan menjadi anak yang agresif. Kalau terjadi satu kasus pembulian di sekolah, anak yang penindas, yang membuli, kemungkinan besar dia ada masalah. Ya, masalah apa? Sentuhan dari orang tua. Nggak pernah dipeluk, nggak pernah didekap, nggak pernah dihargai, nggak pernah diapresiasi. Hancur harga dirinya, dia cari di luar. Maka yang diperlukan untuk anak-anak usia ini banyak-banyak didekap, Bu. Kalau ada ahli yang kemudian mengatakan dekapan untuk anak-anak ini, sentuhan itu tidak sekedar dipeluk-peluk gitu. Dekap itu sampai gitu ya, tangan satu dengan yang lainnya itu bisa tergabung begitu ya, paling tidak 7 detik, tapi ya nggak usah dihitung 1, 2, belum 7 gitu ya, yang luas saja. Tapi anak-anak ini sering-seringlah disentuh untuk menunjukkan adanya rasa sayang, karena tender love ini akan menjadikan kekuatan anak dari dalam. Kalau tough love itu dari ayahnya. Kalau anak-anak di bawah 5 tahun sering diajak kalau sama ayah itu main entah guletan atau apa, pokoknya dengan anak entah perang-perangan atau apa, guletan, kuda-kudaan atau apa, bergulat, pokoknya unyel-unyelan gitu sama ayah. Untuk apa? Salah satunya untuk mendownload ketangguhan ayah yang ini nanti punya peran ketika anak sudah terjun di dunia sosialnya, dunia luar, bahkan ketika dia sudah dewasa, ini bekal kekuatan untuk menghadapi dunia luar. Itu dari ayah, tough love. Kalau dengan ibu, dari dalam kekuatannya, tender love. Ya, anak-anak membutuhkan ini. Nah, Halimah ini termasuk seorang ibu yang luar biasa kasih sayangnya. Bahkan Rasul harusnya 2 tahun itu dipulangkan ke Mekah, minta izin ke ibunya. Dengan alasan-alasan yang bisa diterima, akhirnya diizinkan. Nabi Muhammad setelah 2 tahun nyusuk, dibawa lagi ke perkampungannya Halimah. Diasuh sampai usia 4 atau 5 tahun, sampai ada peristiwa pembelahan dada. Saking khawatirnya Halimah terjadi sesuatu yang buruk terhadap Rasulullah, maka dikembalikan ke ibunya. Itu baru dibalikkan. Kalau enggak, begitu sayangnya Halimah kepada baginda Nabi Muhammad. Ini dari Bunda Halimah. Ketika kita jadi ibu, kita coba belajar dari kisahnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah ibunya Anas bin Malik. Pernah tahu ceritanya? Ketika Rasul hijrah, Rasul kan orang Mekah, ya. Ummu Sulaim ini orang Madinah. Berarti ketemu dan berinteraksi dengan kaum muslimin secara menyeluruh itu ketika Rasul sudah hijrah. Karena di Madinah, penduduk Madinah sebagai Ansor. Ketika Rasul datang, banyak kemudian orang-orang berdatangan ke tempat Rasul membawa hadiah. Ummu Sulaim nggak punya yang lain selain anaknya, Anas bin Malik. Dibawalah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, beliau mengatakan ini sebagai, kalau yang lain bawa macam-macam, ini aku bawa anakku untuk hadiah. Ya, silahkan dia bisa diminta apapun untuk membantu keperluan Rasulullah Muhammad SAW. Bukan kemudian menjadikan anak kita babu, bukan. Tapi lihat, di balik itu Ummu Sulaim punya visi yang jauh. Ketika anak itu kemudian nempel terus sama baginda Nabi Muhammad SAW, ini sumbernya gurunya guru, maha guru lah kira-kira gitu. Tempelkan aja sama yang punya ilmu, yang maha guru ini.
Dia pasti akan belajar banyak hal. Dia pasti akan mendapatkan kecipratan, keberkahan, dan banyak kebaikan-kebaikan lain. Maka kita sebagai ibu pun juga harus memastikan anak-anak kita ini kita titipkan, kita carikan guru yang kayak apa. Termasuk ketika kita mencarikan sekolah untuk anak-anak. Bahkan selain Ummu Sulaim, ada seorang bunda juga dari kalangan Ansor juga yang juga punya anak. Anaknya itu sudah diberikan pengarahan, dimotivasi, bahkan ketika umurnya masih kurang dari 13 tahun itu sudah diikutkan supaya bisa bersama-sama Rasul dengan pasukannya untuk berangkat jihad. Anak belasan tahun, belum cukup umur untuk bisa kemudian ikut di dalam peperangan. Biasanya Rasul akan melakukan inspeksi gitu. Kalau belum cukup umur, kamu belum boleh ikut ya, pulang dulu. Besok nanti kalau umurmu sudah sampai, sudah qualified kira-kira begitu, baru ikut. Salah satunya ada seorang sahabat kecil, namanya Zaid bin Sabit. Pernah dengar? Ibunya siapa namanya? Siapa namanya? An-Nawar binti Malik. Ini dari Bani Najjar, dari Madinah. Ibunya itu mendengar anaknya berkeluh kesah. Umi, aku nggak boleh ikut perang, aku nggak boleh ikut berjihad, aku belum boleh jadi mujahid. Ibunya bisa memberikan satu arahan dan ketenangan yang luar biasa. Nggak apa-apa, kamu sekarang belum bisa ikut berjihad secara fisik ya, untuk berangkat perang, tapi kamu bisa jihad dalam bentuk lain. Loh, jadi ibunya itu selalu memposisikan anak ini, dia punya potensi, dan selalu mengarahkan dia untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan, bahkan berlomba-lomba untuk kemudian menjadi yang terdepan. Ada satu keunggulan dan keistimewaan sahabat Zaid bin Sabit di masa orang-orang di lingkungan yang tidak peduli dengan baca tulis. Maka Zaid bin Sabit oleh ibunya sudah kemudian diarahkan untuk dia bisa belajar baca tulis sejak kecil, sehingga ketika dia belum bisa ikut berjihad, dia dibawa ke Rasulullah, dihadapkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kira-kira anakku ini bisa memberikan kontribusi apa dalam dakwah Islam? Masih kecil loh Bu, ibunya yang datang. Jadi anak-anak kecil kita itu jangan dianggap masih kecil, masih bocah, dan belum bisa kita libatkan dalam suatu karya atau hal-hal besar. Seharusnya sudah kita mulai libatkan dari kecil dan kita arahkan. Dengan kemampuan baca dan tulisnya, Rasulullah SAW juga melihat hafalannya yang luar biasa. Maka Rasulullah mengatakan, memberikan tugas kepada Zaid bin Sabit untuk apa? Untuk mempelajari bahasa Ibrani. Hanya dalam waktu kurang lebihnya 1 minggu selesai. Makanya beliau menjadi sekretarisnya Nabi. Itu diantaranya dari dorongan ibunya untuk terus. Ini jangan menyerah ketika mungkin belum bisa jadi seorang mujahid dalam medan peperangan karena masih muda, belum qualified, tapi didorong untuk kemudian dia bisa menjadi mujahid dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang lain. Dia bisa kemudian menjadi seorang mujahid dengan penanya, dengan kemampuannya belajar bahasa. Dan itu Masya Allah luar biasa. Nah, anak-anak kita pasti punya kelebihan dan keunggulannya beda-beda. Ketika kita jadi ibu, punya anak beberapa, jangan dibanding-bandingkan. Ojo dibanding-bandingkan. Kalau mau membandingkan anak-anak kita, bandingkan yang sekarang dia capai dengan yang sebelumnya. Kok ada penurunan? Bilang aja, Mas, Kak, Dek, Mbak, sekarang kok ini ya, kamu seperti ini, padahal kemarin sudah bagus loh. Nah, itu dibandingkan dengan dirinya sendiri, yang sekarang dengan yang sebelumnya, apakah lebih bagus atau lebih buruk. Tapi kalau dibandingkan dengan kakaknya, dengan adiknya, Bu, nanti ujung-ujungnya anak ini akan merasa bahwa dirinya tidak dicintai, selalu dibanding-bandingkan dengan saudaranya yang lain. Efek merasa tidak dicintai itu adalah hasad. Salah satunya hasad. Tahu ya ceritanya Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya? Nabi Yusuf itu kan ayahnya Nabi Yakub. Tidak mungkin beliau tidak adil. Tapi kenapa saudara-saudara Nabi Yusuf yang lainnya punya rasa iri dan hasad kepada Nabi Yusuf? Merasa Nabi Yusuf dianak emaskan. Merasa Nabi Yusuf dan saudaranya Bunyamin
lebih disayang. Itu kan cuma perasaan. Merasa tidak lebih dicintai dengan saudara yang lainnya. Khawatirnya yang terjadi adalah hasad. Dan itu hasad itu adalah pintu dosa. Yang lainnya akan ngikutin. Dosa yang satu akan ngikutin pintu dosa. Maka kita perlu hati-hati dalam hal ini. Kalau anak kita ada lebih dari satu, atau bahkan kalau anak kita hanya satu-satunya, juga jangan bandingkan dengan temannya. Bahkan ketika ngantar ke sekolah, ada temannya yang lebih bagus, lebih unggul, dipuji-puji di depan anak kita, kemudian anak kita dijelek-jelekkan. Itu ternyata efeknya luar biasa. Pembulian itu bisa jadi hanya gara-gara ucapan kita yang tidak pada tempatnya. Benar, fakta memang anak orang lain, si temannya anak kita ini lebih bagus, lebih unggul, lebih pintar, lebih apa daripada anak kita. Tapi nggak perlu begitu. Apalagi memujinya di depan anak kita merasa menjadi kecil dan minder. Jadi ojo dibanding-bandingin gitu. Ini harus kepekaan ibu ketika kemudian mendidik dan mengasuh anak. Ya, persiapannya seperti itu. Itu diantaranya. Kemudian kita masih ada waktu, Bu? Oh, sudah habis. Baik. Kalau begitu kita masuk ke tanya jawab saja. Seandainya nanti ada yang kurang, mungkin dari pertanyaan itu bisa kita tambahkan. Begitu, Nje? Jadi baru paling tidak kita sudah mengantongi bekal. Satu atau dua peran yang kemudian itu paling utama sebagai seorang wanita. Satu sebagai istri, kedua jadi ibu, dan nanti dengan peran-peran yang lainnya. Monggo. Baik. Ada jamaah yang mau bertanya, dipersilakan, monggo. Monggo, kalau ada pertanyaan. Paling belakang jadi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Utin. Ibu Utin. Maaf Ustazah, mungkin pertanyaannya agak menyimpang ya Ustazah ya. Tapi bukan dosa ya menyimpang. Menyimpang dari topik aja. Ini mau bertanya Ustazah, dari beberapa teman-teman itu pernah bertanya, menanyakan tentang perihal kalau kita sholat tahajud itu biasanya kan ada jeda ke subuh. Nah, dari sholat tahajud itu kita seumpamanya kita tertidur, itu tertidur pasti bangunnya pas ajan. Apakah kita kan tadinya kan dalam keadaan kita sudah berwudu, apakah kita berwudu lagi atau bisa langsung sholat? Baik. Iya, seperti itu. Itu perwakilan dari beberapa teman-teman. Baik. Ibu Utin tadi, Ye? Iya. Barakallah, Masya Allah. Terima kasih. Syukron kasir. Pertanyaannya luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kalau ini pertanyaan perwakilan ya, ada banyak yang menanyakan tentang hal seperti itu. Ini Masya Allah luar biasa. Bunda-bunda sekalian di Majelis Taklim Azizah adalah bunda-bunda yang sudah memperhatikan ibadah-ibadahnya, termasuk ibadah utama di Qiyamul Lail. Karena Qiyamul Lail ini bagian dari kekuatan. Bunda-bunda yang punya masalah di kehidupan sehari-harinya, kekuatannya kita bisa dapatkan dari Qiyamul Lail. Alhamdulillah. Baik. Yang pertama, bahwa saya mohon maaf, Ye, ini terkait dengan pertanyaan fikih sebetulnya, Ye. Masuknya pertanyaan fikih. Ya. Lain waktu bisa kemudian ketika bunda-bunda sekalian melakukan pengajian seperti ini dan yang diundang adalah ahli fikih. Ya, ini pertanyaan boleh silahkan nanti ditanyakan kembali. Ya, karena sama. Ketika ibu-ibu itu nyon sewu berobat ketika sakit atau saudara sakit, teman sakit berobat. Ketika kemudian pertama kali yang dikeluhkan apa, datangnya ke dokter umum. Bener ya? Tapi ketika sudah didiagnosa dengan penunjangnya, kemudian ketahuan kalau ada sesuatu yang lebih tingkatannya, maka akan dirujuk kemana? Spesialis. Ketika spesialis pun tidak mampu menangani, masuk kemana? Subspesialis. Jadi dokter umum juga ada dokter spesialis, ada dokter subspesialis dan yang lainnya. Nah, sama sebetulnya. Ustadz-ustadzah
para ulama pun juga memiliki satu kompetensi dan bidang-bidang. Ini supaya difahami dalam kita belajar ya. Ketika kita belajar sesuatu ya, yang kita perlu pahami, tidak semua ustadz atau ustadzah itu memiliki satu pakar keilmuan di semua bidang. Kalau kemudian ulamanya adalah ulama agama, artian kata belajar tentang ilmu syar'i, berarti di situ ada kepakaran. Apakah di Al-Qur'an atau di hadis atau mungkin sirah atau dari yang lainnya. Ada kepakaran masing-masing. Seumpama kita memiliki satu masalah, pertanyaan, suatu perkara yang perlu membutuhkan satu jawaban, sebisa mungkin cari ya ustadz ustadzah yang memiliki kepakaran itu untuk menjawab. Karena tidak semuanya adalah pakar di bidang itu. Bisa dipahami ya. Jangan dipandang satu ustadz ustadzah ya, yang penting ustadz atau ustadzah ditanya banyak hal kemudian mumpuni dan pakar. Nah, ini sebagai jamaah harus memahami ini dulu supaya nanti kita paham ketika belajar ilmu terutama ilmu agama. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau terkait dengan hal ini, ya, saya bukan pakar dan bidang di fikih. Bukan pakar di bidang tafsir juga atau hadis. Yang saya tekuni adalah di bidang sirah nabawiyah, walaupun itu akan kemudian tidak terlepas dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Sehingga ketika muncul ada pertanyaan fikih, sebetulnya bukan kapasitas saya menjawab. Itu yang pertama. Yang kedua ya. Jadi pahami dulu dalam konteks ini. Tetapi pertanyaan tadi insya Allah juga sudah banyak ditemui ya, dan secara secara sependek yang saya ketahui ya, bahwa ketika kita itu tertidur, posisinya kita duduk ya, itu tidak batal, tinggal dilanjutkan, kecuali ibu sengaja tidur. Ketika tidur tidak sadar, ini kalau namanya duduk, daerah yang mengeluarkan angin dan membuat kita batal dalam wudu itu kan terhambat ya, sehingga kemungkinan itu untuk keluar pun kecil. Tapi kalau kemudian kita tiduran, bisa jadi tanpa kesadaran kita batal wudunya. Ya, jadi tertidurnya ini posisi apa? Sedang zikir, sedang wirid, atau sedang berdoa, tahu-tahu les gitu hilang ya. Atau bahkan dalam sholatnya saat sujud les. Ada yang pernah gitu? Itu kalau pas taraweh mungkin ya, kalau pas taraweh. Tapi kalau sendiri kan harus bacaannya di dalam sholat ya. Nah, jadi sependek yang saya ketahui, kalau ketidurannya itu posisinya masih terduduk, itu tidak batal. Teruskan sholatnya. Tetapi kalau kemudian ya posisinya itu memang ketidurannya itu sambil nunggu azan, sambil ngeletak, itu lain lagi. Ya, tetapi kalau kemudian kemantapan hatinya itu kayaknya tadi sudah batal, ambil wudhu, gitu ya. Itu sependek yang saya ketahui. Sekali lagi, ketika nanti ada ustadz-ustadzah yang memang ahlinya di fikih, boleh itu dikupas dan dibahas lebih dalam, begitu ya. Wallahu taala a'lam. Ya. Mungkin satu lagi pertanyaan, monggo. Ini tidak ada yang bertanya menyimpang lagi nih ya. Menyimpang dari keahlian pembicaranya, kira-kira gitu kan ya. Baik. Monggo. Oh, kedengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak zaman sekarang itu kan sangat tantangannya itu yang dihadapi itu berbeda dengan di zaman kita. zaman saya ya. Oh iya. Oh. Untuk menghadapi anak saya terutama umurnya baru 12 tahun gitu, agak untuk emosinya, terus kadang minta apa gitu, harus cepet gitu. Itu gimana Bu? Sebagai seorang ibu itu emang masih harus belajar banyak ini dari Baik. dari Masya Allah, tabarakallah. Ini sedang menghadapi seorang anak yang masuk di usia mumayyiz. Laki-laki perempuan? Laki-laki.
pernah ngobrol, sudah mimpi basah belum? Sudah. Oh sudah, berarti ini sudah balik lagi ya? Sudah balik, baik. Baik, sedikit sebagai satu nanti silahkan, ini kan jawaban tidak akan kita ulas terlalu dalam, tetapi ini juga mungkin nanti bisa dijadikan satu tema tersendiri. Dalam bahasan apa? Mendidik dan menyiapkan anak usia balik. Anak-anak usia 7 tahun ke bawah dengan anak-anak mumayyiz yang nanti kemudian masuk di usia balik, ini modelnya lain. Modelnya lain. Gimana? Minimal. Yang kemudian sangat terlihat bedanya. Ketika anak-anak usia 7 tahun ke bawah, itu peran ibu di rumah, bunda-bunda sekalian, itu memang dibutuhkan, dituntut sekitar 70% itu memang banyak bicara, banyak mengarahkan dengan menyuruh, dengan mengucapkan kalimat-kalimat, sedangkan anak-anak itu lebih banyak mendengarkan dan mengikuti. Sedangkan anak-anak setelah usia itu, ketika mereka masuk usia mumayyiz, bahkan ketika mereka sudah balik, stylenya lain, kebalikan. Jadi anak-anak ini ya 70%-nya ya distimulus untuk mereka itu yang bisa ngomong, sedangkan ibunya, uminya, bundanya 30% yang mendengarkan. Jadi modelnya bukan lagi instruksi, bukan lagi perintah, bukan lagi nyuruh, tapi modelnya adalah dialog. Karena anak di sini akan muncul nanti ada kesadaran. Karena usia balik itu adalah usia di mana anak-anak itu sudah bisa membedakan benar dan salah. Anak-anak di usia ini kebutuhannya adalah untuk dihargai. Sehingga ketika muncul dialog, ini akan ada pertanyaan diantaranya. Menurutmu, pendapatmu apa kak? Kalau menurut kakak gimana, begini, begitu. Jadi sudah mulai interaksinya, wujudnya dialog. Kalau dia kemudian tidak pernah diajarkan dialog, bentuk pendidikan kita di anak usia balik ini hanya dengan perintah, kita suruh, ya, sholat mas sudah jam sekian kayak mandi, mas kerjain PR-nya, mas ini, mas itu kan perintah. Ini sudah nggak cocok modelnya. Dan kalau ini diteruskan, ada satu bahaya yang kemudian punya peluang terjadi terhadap perkembangan anak-anak. Apa? Males mikir. Anak yang males mikir, ciri-cirinya adalah terserah umi. Dan ini bahaya. Ini kebawa nanti dewasanya dia jadi anak yang males mikir. Apalagi ketika jadi suami, terserah uminya istri ya. Terserah sayang aja deh. Padahal dia adalah orang yang nantinya akan mengambil keputusan-keputusan, baik keputusan kecil atau keputusan besar. Sehingga modelnya yang diubah. Mungkin pendekatannya lain, sekarang mulai ajak banyak dialog, tanyakan pendapatnya. Misalnya dia disuruh apa kok dia suka membantah. Disuruh ini kok malah marah-marah. Karena sudah bukan lagi masanya dia disuruh dengan komunikasi searah. Malas mikir nanti, tapi diajak dialog. Mas, kalau begini tuh umi itu sebenarnya nggak nyaman. Menurut kakak harusnya gimana sih? Menurut mas harusnya gimana? Ya sebetulnya gini loh Mi, aku tuh nggak suka. Nah, dia muncul, dia punya pendapat. Nah, di situ ada dialog seperti itu, maka nanti dia sendiri yang akan menyimpulkan apa yang seharusnya dia lakukan, apa yang benar, apa yang salah, dia kemudian bisa bertanggung jawab. Karena kalau sudah balik, dia itu meskipun anaknya badannya masih kecil, masih mau kita bilang dia anak-anak, tapi kalau sudah balik Bu, tanggung jawabnya sama persis seperti kita orang dewasa. Kalau kemudian qadarullah anak balik itu sudah meninggal, malaikat kemudian tanya, man rabbuka? Dia akan jawab misalnya, mau tahu banget atau mau tahu aja. Enggak kepake, biarpun dia masih usianya belasan tahun, tapi dia sudah balik, dia sudah punya tanggung jawab. Maksudnya gitu ya, itu hanya untuk sebagai penggambaran supaya kita bisa paham anak balik itu sudah seperti kita orang dewasa yang dimintai bertanggung jawab setiap yang kita lakukan. Maka bagi anak-anaknya yang belum balik, persiapkan betul-betul anak kita untuk bisa menghadapi usia balik.
Yang sudah balik dan kita belum persiapkan, kita segera susul. Ya, kita segera susul, jangan kemudian kita biarkan begitu. Yang kiranya kok ada yang belum pas, ada pengasuhan yang belum kita tunaikan, langsung dibayar, langsung disusulkan. Apa kebutuhan dia yang belum kita penuhi? Kita ubah, oh caranya begini. Karena mereka anak-anak usia masa balik ini adalah anak-anak yang punya potensi luar biasa. Dari potensi energinya, ini anak yang paling banyak energi yang dikeluarkan, makanya motivasinya gede. Makanya dia orangnya nggak akan sabaran. Mereka cepet dong Mi, aku tuh udah gini, ayo lah Mi, gitu. Bun, ayo kayak cepet lah Bun, kok lama banget ngapain sih? Karena memang anak masa balik itu sedang begitu Bu, sedang tinggi-tingginya energinya, motivasinya luar biasa. Maka tugas kita orang tua adalah mengarahkan. Ketika mereka sedang puncak-puncaknya energi dan kita nggak bisa nututi, maka yang harus kita lakukan adalah beri kesempatan anak yang untuk mengeksekusi, yang melaksanakan. Ya udah, kakak aja yang begini, misal seperti itu. Sehingga cara kita yang perlu kita sesuaikan dengan kebutuhan anak. Karena fase sebelum balik dengan fase balik itu akan berbeda cara penanganannya. Ya. Mudah-mudahan membantu begitu Cih Masya Allah. Mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya, bisa kemudian mudah menerima nasihat-nasihat yang baik dan nanti menjadi anak-anak yang punya karya, memberikan kebanggaan untuk orang tuanya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Oh, sampun nggih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali untuk doa kita dengan sama-sama membaca Ummul Quran. Kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair kepada bunda-bunda sekalian.
saya cukupkan dari saya mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan tentunya, karena kefakiran dari diri saya, dan segala yang Allah berikan kebenaran datangnya juga hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah supaya senantiasa diberikan keistiqomahan dan ketaatan di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.